Mbak, sini ada wifi-nya enggak, Mbak? Ada wifi-nya enggak sini, Mbak? Ada wifi-nya enggak? Oh, enggak ada ya. Maaf, Pak, Ya. tadi putus-putus. Ya, silakan jenengan share project modul ajar yang nanti saya minta untuk mempraktekkan sekilas gitu. Oke, siap, Pak. Oke. Yuk, lah Kelihatan, kompre Pak. po? Jos. Oke, yang mana ini? Nah, ini, Pak, modul ajarnya. Oke, monggo dibuka itu. Oke, sudah saya buka. Dimulai, Pak, ini, Pak. Oh, belum masih muter-muter ini masih Explorer ini. Di saya sudah keluar, Pak. Oh, keluar tampilan bootnya ini masih Explorer-nya. Apa coba tak ganti ini, Pak, yang PDF. Boleh, boleh. Barangkali ini terlalu besar. Ya, modul ajar. Kelihatan, Pak? Masih muter. Masih muter ya. Padahal ini Masih saya pakai tampilan Windows Explorer. Eh, itu di sebelah kiri ada, tapi nggak kelihatan itu. kelihatan, Di Pak. sini masih ini tampilan Explorer, Explorer. Oh, bisa ya. Bentar, Pak. Tak kasih ini, ambil link. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Istri juga masih ini, Pak. Katanya iya ini jam ini. Nah, sudah nampil nampil ini. Tampil, Pak, sudah. Sip, ya. Kurang besar Modul atau ajar sudah cukup terbaca. terbaca ya? Oh, 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 ini bukan yang zakat ya? Ini zakat kok, Pak. Bahkan mana sih? Oh, zakat oh, ya. Iya. Ini yang p lima. Bukan. Ini yang modul aja kan? Yang modul aja Yang kelas 5. belajar. Oh, iya. Nah, oke. Ini kan sudah ada elemen-elemennya. Ya, Yang dari atas itu kan penyusun ya. iya. Penyusun, ya, identitas penyusunan sudah lengkap. Oke. Ini asesmen Yang awalnya. sering, oh iya. Kalau dulu kan sebelum aturan baru dia sinoptik, sekarang pakainya asesmen awal itu, Pak. Oh ya. Pemahaman saya. Tapi ya sebenarnya sama sih. Iya. Coba yang itu, yang kompetensi awal, ada Iya. nggak? Kompetensi awal. Yang gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Yang di atas saja ada nggak? Tujuan pembelajaran, terus capaian, terus Yang profit, kompetensi awal tidak ada. kompetensi awal. Ya. Ini kompetensinya ini, Pak. Profil peserta didiknya, kondisi peserta didik terbagi dalam dua kelompok. Bagian kecil sudah mengetahui zakat, infak, atau yang gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Oh, Iya. ini. Iya. Ya, mungkin mirip kali ya dasnya. Ini. Dia kan saya lihat itu kompetensi awal, dasnya kompetensi awal gitu. Beda ya? Ya mungkin hampir sama sih, Pak. Cuman penggunaan bahasanya mungkin yang agak Mm-mm. ya. Ya, yang jelas ini kan yang diminta saya untuk mengecek adalah apakah mahasiswa menguasai komponen-komponen dari modul ajar gitu ya. Iya. Kalau secara umum komponen yang harus ada di sebuah modul ajar apa saja Pak Panji? Yang pertama itu identitas. Identitas itu terdiri dari pertama berarti
ini pendidikan agama Islam atau apa itu di antaranya. Terus nama penyusun, sekolahnya, fasennya, terus kelasnya, terus alokasi waktunya, tahun pelajarannya, elemen, terus profil pelajar Pancasilanya, terus kalau di PABP ada tambahan yaitu profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu Pak. Terus bagian yang berikutnya itu ada capaian pembelajaran. Itu kalau saya klasifikasikan sebelum sampai itu profil peserta didiknya. Jadi kira-kira sebelum saya masuk ke kelas itu di istilahnya di apa ya? Belum masuk itu dipetakan ini siswa dari apa apakah sudah artinya dari benar-benar paham semua atau belum atau medium itu. Terus ada tujuan pembelajaran. Terus ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di modul ajar ini yang namanya di kurikulum Merdeka ada namanya asesmen awalnya, Pak, atau diagnostik kalau dalam sebelumnya. Jadi di modul ajar ini kita sebagai guru istilahnya itu dicek dulu, didiagnosa siswa yang akan kita ajar itu seperti apa, biar kita punya gambaran, ibaratnya itu kita mau menanam padi itu kita tahu lahannya, itu seperti itu Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Terus ada langkah-langkah pembelajaran. Terus ada nanti pembelajaran yang bermakna, terus ada pemberian LKPD, terus juga ada refleksi Pak. Itu Pak gambaran umumnya di modul ajar. Oke, pernah dengar istilah terkait dengan yang critical thinking, creative thinking, reflective thinking itu? Pernah Pak? Pernah dengar ya? Iya. Nah, itu menurut Pak Panji apa itu? Bahwa Betul. instrument assessment harus mengandung critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Ya, jadi kalau yang TPA TK ya Pak, TIPEK itu artinya bahwa ketika kita membuat asesmen atau penilaian terhadap siswa itu diharapkan siswa itu lebih berpikir kritis terhadap apa yang kita beri soal tadi. Artinya sebenarnya lebih dari soal. Siswa diajak untuk berpikir kritis terkait di zaman 4.0 Pak, seperti itu, zaman modern. Artinya biar siswa itu bisa beradaptasi terhadap di era yang sekarang. Oke, nah, Ya, ada nggak misalnya contoh bentuk instrumennya atau bentuk kegiatannya yang mengarah ke situ gitu? ya. Contohnya Kalau apa? Dalam ini materi zakat misalnya bagaimana? ya, kalau pengalaman saya Pak, mohon izin, ini nanti barangkali masih salah diluruskan nih Pak. Kalau Iya. terkait zakat, kebetulan saya mengambil materi zakat, itu siswa diajak untuk karena ini tahapannya masih sekolah dasar, siswa itu diharapkan paham dulu. Nah, nanti siswa bisa diajak ketika ada zakat fitrah di lingkungan, bisa diajak untuk melihat, terus mengamati bahwa itu, namanya zakat fitrah. Mungkin itu Pak, kalau pemahaman saya. Oke, jadi untuk level bawah tadi mengamati ya, Iya, mengamati bisalah mengeksplorasi untuk reflektif melihat apa yang ada di sekitar. iya. Oke, itu yang reflective thinking misalnya. Lalu ini untuk yang materi ajar bermuatan HOTS. Apa sih HOTS dan apa mungkin ciri-ciri materi ajar yang bermuatan HOTS? Ciri-ciri yang bermuatan acara hoax itu ini Pak, izin menjawab itu yang lebih kalau saya analisa itu lebih yang kekinian Pak. Artinya siswa juga diajak untuk ibaratnya itu terjun langsung ke dalam apa yang dipelajarinya. Jadi siswa tidak hanya teoritis saja, tetapi langsung juga diajak untuk berperan aktif. Seperti itu Pak, Lebih mendalam. lebih mendalam. Kalau bahasa sekarang kemarin saya yang pernah ikut di Semarang itu nanti mungkin
pengembangan dari kurikulum Merdeka itu adalah deep learningnya Pak, insya Oh Allah. iya, deep learning itu ya. Oh, Ya, oke, kalau kembali ke konteks tadi ini zakat, iya. kira-kira apa contoh membawakan materi yang hot untuk konteks zakat Untuk anak membawakan istri kelas 5 ya, gitu. untuk membawakan materi yang hot itu, kalau boleh saya izin itu, jadi nanti saya buat istilahnya itu peran Pak. Nanti ada si anaknya itu nanti ada yang jadi amilnya, terus nanti siswa juga istilahnya secara istilahnya saya buat kelompok ya seperti masyarakat ini mengeluarkan zakat seperti itu. Jadi praktek langsung. Oke, itu yang materi hot ya. Ya, Oke, terus ini yang terakhir soal modul ini terkait dengan assessment. Dalam modul itu kan ada assessment banyak ya, ada assessment awal, ada formatif, sumatif. Nah, yang kemarin sempat dibahas deh itu yang Ye, operasi kasir. ye, Apa sih bedanya antara formatif dengan sumatif? iya. Kemarin saya langsung baca-baca juga Pak. Kalau pemahaman saya Oke. kemarin itu pahaman saya kalau yang ulangan harian itu ikutnya formatif. Terus kalau di apa UTS atau kalau dulu itu namanya ujian akhir semester saya masukkan ke itu sumatifnya. Ternyata kemarin saya juga memahaminya memang betul apa yang dikatakan Pak Tafsirin. Ternyata sebenarnya formatif sama sumatif itu kalau sumatif memang ketika kita sedang pembelajaran. Nah, sumatifnya ketika sudah selesai. Tapi memang pemahaman saya mungkin masih apa ya lebih umumnya Pak. Jadi umumnya itu kalau di Google ataupun kemarin pas saya di bimbingan teknis kurikulum Merdeka itu hanya contoh formatif itu ulangan harian. Terus kalau sumatif ya contohnya UTS sama ujian akhir semester itu aja Pak. Oh, iya. Jadi satu di tengah-tengah, satu di ujung gitu ya. Iya, sebenarnya Keren. pemahamannya itu ada dua versi, tapi saya lebih Oh iya. kasih condong yang memang mungkin Pak tafsirin juga, tetapi juga tidak menyalahkan mereka yang menganggap bahwa ulangan harian itu Harian. formatif dan juga nanti UTS sama asesmen akhir semester itu formatif, sumatif, mohon maaf. Formatif. Iya, Iya, ini tuh sering kalau dibahas tuh di workshop-workshop sumatif, formatif. Cuma tadi mirip lah, ada iya, dua ada dua. miskonsepsi ya gitu. Iya. Ya mungkin itu tadi mungkin dua-duanya benar, dua-duanya bisa digunakan. Yang jelas memang harus ada berbentuk berbagai evaluasi kan. Iya, Pak. Jangan sampai kita hanya sumatif di ujung saja, karena barangkali apa sih dengan adanya formatif entah tadi dengan UTS Pak tengah-tengah harian atau perjalanan itu ada pencegahan ya misalnya anak yang terlambat memahami itu bisa segera diatasi kan gitu. Iya, betul, Pak. Tidak harus nunggu selesai baru dievaluasi. Nanti kan sudah terlambat, sudah nggak bisa gitu. Iya, Mungkin intinya sih itulah. betul, Pak. Lebih, Ya, itu sudah seperti itulah kurang lebih self assessment. Nah, sebenarnya untuk yang pada pengajaran sudah bola-bali yo di teaching dengan mari ngajar. iya, Waktu kemarin review juga ngajar juga. Jadi tidak mungkin nggak usah sih. Cukup ini aja langsung ke P5-nya. iya. P5. P5 itu kan apa kepanjangannya P5? B5 Project Profil Pelajar Pancasila. Project Profil Pelajar Pancasila. 4 dong. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Iya itu baru 5. Oh, Iya, oh. Project penguatan profil Pancasila gitu. iya. Itu kepanjangannya. Sebenarnya apa sih? Secara singkat, itu tuh apa gitu? Itu kegiatan apa gitu? Oh, itu berarti ikutnya berarti kan ada kalau di kurikulum ada intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kalau P5 itu adalah kokurikulernya, Pak. Artinya Oke. dia itu masuk dalam kurikulum tetapi tengah-tengah tadi antara intra sama ekstranya. Tetapi itu diharapkan kalau kita belajar kurikulum Merdeka, itu ibaratnya si siswa tadi adalah sebagai persemaiannya di situ, Pak. Setelah di intrakurikulernya itu kita mempelajari pemahaman,
terus pengertian ideologinya dan segala macam pelajarannya lah di kokurikulernya itu dipraktekkan secara langsung. Itu harapannya. Seperti itu, Pak. Kalau yang saya Iya, paham di iya, betul. P5-nya itu. Itu kan bentuknya. Kalau yang ke Pancasilaannya tuh gimana maksudnya? Profil Pancasila itu apa maksudnya? Profil Pancasila kan ada 6, Pak. Yang Oh, pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kreatif, mandiri, gotong royong, inovatif, dan berwawasan global. Nah, itu adalah sebenarnya tujuannya, Pak. Jadi, bagi seorang pelajar Pancasila, itu keenam elemennya ini atau dimensinya ini biar tercapai sebagai manusia Pancasila, terutama sebagai warga negara Indonesia, Pak. Yang saya paham seperti itu, Pak. iya, betul. Nah, untuk yang Pak Panji, memilih yang mana? Mungkin tema apa, dimensi apa, dan sebagainya. Kalau saya di modul ajarnya itu dimensi profil pelajarannya itu lebih pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulianya, Pak. Kalau di PPRA-nya lebih ke gotong royong dan mandiri. Seperti itu, Pak. Topiknya, kegiatannya, Kegiatannya zakat, Pak. zakat. Oh, nah terus apa tuh kegiatannya, Pak? Proyeknya? Kan ada step-stepnya kan ya? Iya. Heeh. Kalau apa? Anak disuruh ngapain? Pertama, anak ya disuruh mengamati lingkungan, terus kira-kira kepekaannya terhadap lingkungan bagaimana, terus diimplementasikan atau dimatchingkan dengan ilmu fikih tentang zakat dan berbagi, Pak. Oh iya. Kalau tujuannya apa? Supaya anak jadi apa? Tujuan proyek kelima ini, zakat tadi, Anak lebih gotong royong, Pak. supaya anak bagaimana? Anak lebih pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keduanya saling gotong royong. Oke. Nah, katakanlah proyek sudah selesai itu. Iya, Pak. Bagaimana mengetahui, mengukur berhasil tidaknya proyek ini? Ya, ada semacam penilaian kalau saya buat itu interval, Pak. Jadi kalau anak sudah bisa, karena ini saya masih SD, kalau anak sudah paham arti zakat, terus nggak usah banyak-banyak lah. Ketika hari Jumat kan di SD saya ada namanya Jumat Sedekah nggih, Pak. Saya Iya. ukur, jadi itu saya istilahnya itu minimal apa ya, minimalisnya zakat itu saya saya asumsikan setiap hari Jumat itu anak mengasih 1.000 atau 500, Pak, 500 rupiah. Jadi si anak itu saya kasih tong, nah si anak tadi saya juga tidak memaksa mau mengasih, yo silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi kalau sudah saya kasih itu tomblong infak, ada yang ngasih 500, 1.000, itu berarti sudah tercapai, Pak. Artinya tujuan yang saya apa namanya tuju si anak sudah tercapai. Mungkin itu, Pak. Yang Iya. kedua tadi pemahaman arti zakat. Tapi kan anak setelah ikut ini tuh muncul jiwa tadi kan, jiwa tadi Iya, apa menolong ya. iya, dia menolong Iya, orang dan itu lain. merupakan salah satu profil Pancasila. Iya. Terus tadi, Pak, satu lagi, jadi ketika ada anak yang sakit dalam satu kelasnya lah, kita ambilkan dari situ. Jadi si anak biar tahu ada namanya tadi, Pak. Berarti kas kelas dan saya namakan kas kelas plus tadi infak tiap Jumat. Jadi ketika ada yang sakit, salah satu temennya lebih dari 3 hari, nanti anak-anak ikut ke teman yang sakit lah dari uang tadi kita sepakati 100.000 untuk memberikan apa namanya semacamnya uang tali asih seperti itu, Pak. Anak biar tahu terus mendoakan bersama-sama. Seperti itu, Pak. Betul, ya. Ya, kebayang juga sih ketika anak sudah terbiasa ya, Iya, terbiasa dengan gas itu mungkin dalam jiwanya tuh muncul.
menolong menolong gue kan, Oke, bersedekah itu sama itu tentu sebuah profil Pancasila yang diharapkan oleh kita semua ya, dimiliki oke. oleh anak-anak kita ini. Mumpung masih kecil gitu kan, mumpung masih putih, mampu bersih bisa dibentuk karakternya. Oke, nah Izin yang cerita Pak, kelima, G, izin cerita Pak, kemarin itu di tempat saya kan SD-nya ada itu kasus yang memang viral dan nasional. Itu malah dari siswanya malah timbul perasaan sendiri. Itu kasihan Pak, kita sana yuk, malah siswanya yang mengajak Pak. kasus yang apa? Yang itu, Boh, Iya, kasusnya yang kemarin itu di SD kali Pro 3. pembunuhan Iya, anak cewek itu. iya, malah Oh, dari kelas 3 itu terus malah semua kelas malah. Ayo Pak, ke sana. Terus iya, rame-rame ke sana, terus saya pimpin mendoakan. Ya, intinya biar ya buat pelajaran seperti itu Pak. iya. Bisa, ya terlepas dari ini kasusnya sangat berbahaya, anak kan juga mulai muncul kepedulian ya. Iya Pak, betul. Dan ini bagus, berarti mungkin ini sudah salah satu indikator bahwa kegiatan-kegiatan itu ada manfaatnya, ada impactnya ya, ada dampaknya ke anak-anak. Oke, bagus Pak Panji. Iya Pak. Nah, untuk kan harusnya habisnya praktek, karena kan juga udah praktek kemarin 2 kali. Iya, Jadi nanti saya tinggal membayangkan tadi yang kemarin review, tadi itu tinggal masukkan nilainya saja. iya Pak. Kan lumayan kan, kan biar nggak usah juga ini. Iya Pak. Jadi untuk apresiasinya Anda tidak usah mempraktekkan lagi, pakainya cukup pakai yang kemarin waktu review kemarin ya. Iya Itu Pak. untuk yang praktek ngajarnya. Berarti mungkin cukup Pak Panji ya. Terima Iya, kasih, bagus sekali iya. kan. Matur nuwun Pak, Sudah kan pangapunten. ya, modul Iya, sudah, prakteknya sudah, P5 sudah, ini sudah. iya, iya Nah, Pak. tinggal besok ke Pak Dekan itu yang lain. Iya, Gitu. iya Pak, matur nuwun. Oke, makasih Pak Panji ya. Iya Pak, matur Sukses nuwun. selalu. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa berikutnya? Bu Nadia kok? Itu ada Bu Nadia. Siapa berikutnya nih?